Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bertemu kembali dengan pelajaran ekonomi akuntansi. Untuk kali ini kita akan membahas tentang karakteristik dan transaksi pada perusahaan dagang. Nah, sebelum kita ke bahasan lebih lanjut, kita lihat dulu, kita perhatikan dulu gambar berikut. Di sini ada dua gambar. Yang pertama di sini adalah kondisi barang-barang yang dijajakan di sebuah supermarket, dan yang kedua di sini adalah kondisi di pasar tradisional. Nah, dari dua gambar ini mewakili dari jenis perusahaan dagang. Nah, kita akan lihat apa pengertian dari perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah badan usaha yang kegiatan utamanya membeli, menyimpan, dan menjual kembali barang dagangannya tanpa memberikan nilai tambah atau tanpa merubah bentuk barang. Nah, seperti tadi di contoh yang sebelumnya ya, di dalam contoh supermarket dan tradisional, nah, di situ jelas bahwa barang-barang yang dijual di kedua jenis pasar tersebut itu tidak mengalami perubahan bentuk. Jadi apa yang dijual diberikan oleh pabrik, maka kemudian itu akan dijual sama bentuknya dengan yang mereka terima. Nah, selanjutnya kita lihat apa ciri-ciri dari perusahaan dagang. Yang pertama, perusahaan dagang itu memiliki ciri pendapatan utama dari perusahaan dagang berasal dari penjualan produk atau barang dagangannya, sehingga kemudian itu satu-satunya pemasukan yang dia terima. Yang kedua adalah di dalam proses penjualannya di sini ya, tidak ada proses produksi terhadap produk yang dijual. Nah, ini kemudian yang kadang-kadang menjadi perbedaan persepsi ya antara yang ada di dalam pikiran kita dengan apa yang menjadi sebuah keharusan di dalam perusahaan dagang. Jadi kadang-kadang kita berpikir bahwa setiap yang berjualan itu adalah perusahaan dagang, padahal tidak seperti itu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, perusahaan dagang itu menggunakan sistem akuntansi persediaan barang dagangan. Kenapa harus seperti itu? Karena dalam perusahaan dagang jelas di sini mempunyai persediaan barang dagang, atau kita sering menyebut dengan istilah stok barang. Beda dengan perusahaan jasa. Perusahaan jasa itu tidak memiliki stok barang atau persediaan barang, gitu ya. Maka kemudian di sini nanti akan digunakan sistem akuntansi dengan menggunakan persediaan barang dagang. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah ciri dari perusahaan dagang itu adalah dia menjadi perantara antara produsen dengan konsumen. Kemudian yang selanjutnya, antara barang yang dibeli dan yang dijual tidak ada perubahan bentuk, seperti yang tadi sudah disebutkan di awal. Dan yang terakhir, tujuan utama dari perusahaan dagang adalah mencari laba atau mencari keuntungan. Nah, dari mana dia akan memperoleh laba atau keuntungan ini? Nah, ini diperoleh dengan cara menjual produk barang dagangan dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga belinya. Nah, selanjutnya, sebelum kita ke bahasan tentang analisis transaksi yang terjadi di dalam perusahaan dagang, biasanya di dalam perusahaan dagang, karena skala penjualannya itu biasanya skala besar, bahkan mungkin nanti perdagangannya bisa lintas negara atau lintas provinsi. Dan kadang-kadang juga nanti bentuk penjualannya lebih banyak dilakukan dengan cara kredit. Nah, maka kemudian berlaku nanti ada yang disebut dengan syarat penyerahan barang. Nah, apa yang dimaksud dengan syarat penyerahan barang? Jadi nanti barang yang akan diserahkan itu menyangkut nanti termasuk ada biaya angkut ya, biaya angkut barang. Nah, berkaitan dengan syarat penyerahan barang ini nanti ada dua jenis. Yang pertama disebut dengan FOB shipping point atau disebut dengan prangko gudang penjual. Nah, prangko gudang penjual ini adalah beban angkut barang sejak dari gudang penjual sampai dengan gudang pembeli menjadi tanggung jawab pembeli. Nah, jadi nanti seolah-olah pembeli ini membeli langsung di pabriknya, sehingga nanti apapun resiko yang ditimbulkan selama perjalanan dari mulai keluar dari gudang penjual sampai nanti barang tersebut sampai di gudang pembeli itu menjadi tanggung jawab pembeli ya.
Nah, itu untuk FOB shipping point. Nah, yang kedua adalah FOB destination point atau disebut perangko gudang pembeli. Nah, ini adalah beban angkut barang sejak dari gudang penjual sampai dengan gudang pembeli menjadi tanggung jawab penjual. Nah, dalam pengertian ini bahwa barang yang dibawa oleh penjual ini ya atau pembeli nanti menerima barangnya itu langsung di gudang pembeli. Nah, dalam arti selama proses penyerahan barang atau pengangkutan barang dari mulai keluar dari gudang penjual ya sampai nanti di gudang pembeli, nah itu menjadi tanggung jawab penjual. Nah, sekarang kalau kita bandingkan, mending yang mana? Mending yang FOB shipping point atau mending yang destination point ya? Sebenarnya dua-duanya nanti sama saja. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena nanti pada akhirnya biaya yang ditanggung baik oleh penjual maupun yang ditanggung oleh apapun biaya yang ditanggung oleh pembeli maupun yang ditanggung oleh penjual. Nah, ini dua-duanya nanti akan dibebankan kepada konsumen. Dua-duanya nanti akan menambah nilai jual barang, gitu ya. Nah, seperti itu untuk syarat penyerahan barang. Yang selanjutnya adalah syarat pembayaran. Nah, syarat pembayaran ini menjadi ciri sebuah proses jual beli yang jual beli itu dilakukan dengan cara kredit atau tidak dibayar langsung, ya. Nah, ini syarat pembayaran itu nanti ketika proses pembayaran maka penjual akan menerapkan beberapa syarat. Nah, syarat yang pertama adalah ya, kalau pembayaran dilakukan dengan cara tunai. Nah, kalau pembayaran dilakukan dengan cara tunai ini biasanya tanpa ada syarat apapun ya. Jadi langsung pada saat terjadi transaksi ada uang, ada barang. Nah, uang yang dibayarnya ini bisa tunai ya, tunai menggunakan uang atau bisa juga dengan menggunakan cek atau menggunakan giro. Nah, ini baru yang syarat yang kredit. Kalau ini yang tunai ya, ini yang kredit. Syarat yang pembayaran dengan cara kredit ini adalah yang pertama N/30. Apa arti dari N/30? Nah, N/30 ini adalah ketika seorang penjual menetapkan syarat pembayarannya N/30, maka pembayaran dari barang yang dikredit tersebut atau yang di pembayaran ditunda ya. Nah, pembayaran itu dilakukan paling lambat 30 hari setelah terjadinya transaksi. Atau jangka waktunya adalah 30 hari setelah terjadinya transaksi. Ingat, bukan tanggal 30, tapi 30 hari setelah terjadi transaksi. Nah, ini kadang-kadang jadi jebakan ya. Bukan tanggal 30, tapi 30 hari setelah terjadi transaksi. Kemudian yang kedua adalah EOM. EOM itu adalah singkatan dari end of month. Ya, end of month itu akhir bulan. Nah, ini artinya adalah pembayaran dilakukan paling lambat pada akhir bulan. Tanggal berapapun kita melakukan pembelian, maka pembayaran dari barang yang kita beli dengan cara kredit itu harus dibayar paling lambat di akhir bulan. Yang selanjutnya adalah N/10 EOM. Ya. Nah, ini artinya adalah pembayaran paling lambat dilakukan 10 hari setelah akhir bulan ya. Nah, ini 10 hari setelah, bukan tanggal 10 ya, 10 hari setelah akhir bulan. Kemudian yang terakhir adalah kombinasi ya antara ini ya, kemudian nanti ada yang 2/10-nya. Nah, ini kalau ini artinya adalah jika pembayaran dilakukan paling lambat 10 hari setelah tanggal pembelian, yang ini ya 10 hari setelah tanggal pembelian, maka seorang pembeli atau seorang penjual memberikan potongan atau memberikan diskon sebanyak 2%. 2% dari mana? 2% dari harga jualnya ya. Nah, jadi terdapat potongan 2% dan utangnya tersebut ya harus dibayar ya paling lambat atau jangka waktunya paling lambat 30 hari setelah tanggal pembelian. Nah, jadi ini jangka waktu yang 10 ini jangka waktu kita akan mendapatkan diskon atau potongan, ini besaran potongannya. Kemudian ini jangka waktu terakhir pembayaran. Nah, ini angka-angka ini bisa berubah-ubah ya, bisa berubah-ubah tergantung dari kebijakan yang diberikan oleh seorang penjual.
Bisa jadi N/15 atau N/20 boleh gitu ya. Ini tidak menjadi patokan besarannya. Cuma nanti artinya akan sama seperti ini. Nah, yang selanjutnya adalah transaksi yang biasa terjadi di dalam perusahaan dagang. Transaksi yang pertama jelas adalah penjualan barang dagang, baik dilakukan dengan cara kredit ataupun dengan cara tunai. Kemudian nanti disebut dengan retur penjualan. Nah, retur penjualan itu adalah pengembalian barang yang sudah dijual, ya. Jadi pengembalian barang yang dilakukan oleh pembeli kepada penjual. Nah, kenapa ada retur? Ya, nah retur ini bisa karena ada beberapa sebab. Yang pertama karena barang tersebut rusak, atau bisa juga karena barang tersebut tidak sesuai dengan apa yang dipesan. Misalnya pesan warna merah tapi datang yang warna hijau, gitu ya. Nah itu salah satu yang menjadi penyebab terjadinya retur. Kemudian ada potongan penjualan, ya, atau kita mengenal dengan istilah diskon, ya, diskon yang diberikan oleh penjual kepada pembeli. Nah, kemudian juga ada juga pembelian barang dagangan, baik dilakukan dengan cara tunai maupun dengan cara kredit. Yang selanjutnya ada retur pembelian. Nah, kalau retur pembelian, kalau ini kalau ini pembeli yang mengembalikan kepada penjual. Nah, kalau ini ya retur pembelian, kita yang mengembalikan barang yang sudah dibeli oleh kita. Jadi kalau ini posisinya kita sebagai penjual. Ya, kalau ini posisinya kita sebagai penjual, kalau ini posisinya kita sebagai pembeli. Nah, kemudian ada beban angkut pembelian. Nah, kenapa beban angkut pembelian harus dihitung? Karena nanti beban angkut pembelian ini akan berpengaruh terhadap harga jual barang. Nah, kemudian yang keempat adalah potongan pembelian. Nah, kalau potongan pembelian berarti kita yang membeli barang kepada orang lain, kemudian kita mendapatkan diskon. Kalau ini kita yang memberikan diskon kepada pembeli, ya. Nah, selanjutnya, ya, kita lihat analisis transaksi yang terjadi di dalam perusahaan dagang. Nah, yang pertama adalah beban angkut pembelian. Nah, beban angkut pembelian tadi harus diperhitungkan karena nanti akan menambah harga jual dari barang yang kita beli. Nah, kalau ini sama seperti dalam perusahaan jasa, ya, nanti di sebelah debitnya ada beban angkut pembelian, kemudian di kreditnya ada kas. Kemudian ada potongan pembelian. Nah, potongan pembelian ini akan menyebabkan kas kita menjadi bertambah, ya. Kemudian potongan pembelian menjadi berkurang. Nah, kalau ini kas itu kalau nanti potongan pembelian atau pembelian dilakukan dengan cara tunai. Tapi kalau pembelian ini dilakukan dengan cara kredit, maka di sini bukan kas, tapi menjadi piutang. Ya. Nah, selanjutnya adalah penjualan tunai. Nah, penjualan tunai nanti akan menyebabkan kas di sebelah debit bertambah dan penjualan di sebelah kredit. Analisis transaksi yang selanjutnya adalah pembelian barang secara tunai. Pembelian barang secara tunai ini akan menyebabkan di sebelah debitnya adalah pembelian, kemudian di sebelah kreditnya adalah kas. Ya. Dengan catatan, ingat, pembelian yang dimaksud adalah harus pembelian barang dagangan. Kalau pembelian barang dagangan, maka di sini di sebelah keterangannya harus pembelian. Tapi kalau yang dibelinya misalnya peralatan atau perlengkapan, maka di sini tidak usah ditulis pembelian, tapi ditulisnya perlengkapan atau peralatan. Jadi akun pembelian di sini khusus untuk membeli barang dagang, ya. Sama di dalam penjualan juga sama. Kalau penjualannya penjualan barang dagang, maka di keterangannya penjualan. Tapi kalau yang dijualnya adalah peralatan, maka akun yang dibuatnya atau akun yang ditulisnya nanti bukan penjualan tapi peralatan. Nah, selanjutnya adalah pembelian barang dagangan secara kredit. Maaf ya, ini bukan tunai tapi secara kredit akan menyebabkan pembelian di sebelah debit bertambah dan utang di sebelah kredit bertambah, ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah retur pembelian. Retur pembelian di sini akan menyebabkan utang dagang bertambah dan retur pembelian dan pengurangan harga di sebelah kredit, ya. Transaksi selanjutnya yaitu penjualan secara kredit. Nah, penjualan secara kredit ini akan menyebabkan piutang di sebelah debit, kemudian penjualan di sebelah kredit. Kemudian potongan penjualan akan menyebabkan potongan penjualan dan pengurangan harga di sebelah debit,
kemudian di sebelah kreditnya kas, dengan catatan kalau penjualannya dilakukan dengan cara tunai. Tapi kalau penjualannya dilakukan dengan cara kredit, maka di sebelah kredit ini bukan kas tapi menjadi piutang. Kemudian ada retur penjualan akan menyebabkan retur penjualan dan pengurangan harga di sebelah debit dan piutang di sebelah kredit. Nah, itu saja untuk transaksi yang ada dalam perusahaan dagang. Kita nanti bisa melanjutkan di pembahasan berikutnya lewat latihan soal ya. Segitu saja yang bisa Ibu sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.